Ini adalah video trading dengan modal $1.000 for recovery. Jadi kalau kalian belum tonton video yang ini, kalian bisa tonton dulu. Di sana gue ceritain ya perjalanan gue, bukan perjalanan keuntungan guys, tapi perjalanan rugi. Ya jadi total rugi 220 juta lebih itu dalam loss beruntun. Dalam trade yang loss, profit cuma sekali, habis itu loss 4 kali, profit cuma sekali, loss 4 kali, itu gue ceritain lengkap di sana. Dan kalian juga ada banyak komentar-komentar, gue lihat kayak seneng kalau misalkan dikasih realitas seperti ini, terbuka, transparan segala macam, ya gue appreciate juga. Tapi sebenarnya menurut gue memang seharusnya ya seperti itu gitu, karena mungkin banyak dari kalian yang berasa kayak di tempat lain, oke ini diajarin kayak strateginya seperti ini, habis itu dapetin cuan segala macam, mungkin gak dikasih tahu lossnya segala macam. Dan gue share secara transparan, mungkin karena gue pribadi itu nggak punya kepentingan guys. Jadi gue nggak punya grup berbayar, VVIP berbayar segala macam. Gue cuma punya IG sub seharga 29.000 just for fun. Dan kalau misalkan gue rugi, ya gue share transparan. Menurut gue nggak ada ruginya buat gue, karena gue nggak peduli kalau misalkan ada yang lihat, oh ini orang goblok banget nih nggak bisa trading, rugi 220 juta, ya udah terserah gitu. Kalian nggak suka ya udah gitu, nggak masalah gitu. Karena gue cuman berusaha untuk share perjalanan gue sebagai seorang trader, apa yang gue punya, ilmu knowledge yang gue punya gue share. Dan gue cuman manusia biasa, trader biasa yang tetap bisa mengalami kerugian, tetap bisa loss beruntun, tetap bisa margin call, dan tetap bisa kena mental. Seperti yang gue bilang di video ini, makanya kalian harus tonton dulu baru relate ya. Karena ini nggak tiba-tiba oke trading modal $1.000 for recovery dari apa gitu kan. Karena rugi 220 juta recovery bukan, gue tuh bukan mau recovery $1.000 ke 220 juta, bukan, kalian jangan salah paham. Tapi yang gue mau recovery itu adalah secara mental, perspektif, mindset, psikologis ya, dan juga objektivitas. Karena yang jadi masalah itu sebenarnya bukan 220 jutanya. Kalau kalian perhatikan ya, profit yang gue rekap gitu ya, dari itu kan di, kalau nggak salah gue mulai itu di IG Subs itu modal 10.000 itu di bulan Mei. Itu gue share transparan tuh, total kumulatif profitnya gue ada share semua di video itu. Dan sebenarnya profitnya itu masih jauh lebih besar daripada 220 juta. Jadi kena mental itu bukan karena nominal, tapi kena mentalnya yang gue ceritain di sana. Gue trading profit, loss. Profit sekali, loss 4 kali. Ya profit lagi 2 kali, loss 5 kali beruntun gitu. Jadi apapun yang gue buka mostly itu win rate cuma 20% guys. I don't know why gitu. Gue lakuin evaluasi segala macem. Mungkin karena marketnya sideways, gue berusaha untuk cari breakout atau breakdown, atau gue banyak beberapa plan yang juga counter the trend, dan ya udah, it happens gitu. Akhirnya rugi, dan gue berasa di saat itu, jadi gue jadi ceritain ulang lagi ya. Nanti lengkapnya kalian bisa lihat di sana. Intinya gue pengen, udah ada keinginan untuk melakukan revenge. Gue udah mulai kena mental, gue pengen balikin. Nah di satu gue stop. Dan itu adalah realita sebenarnya, yang experience, pengalaman yang mungkin kalian bisa pahamin. Jadi ketika nanti misalkan suatu saat kalian, sebenarnya bukan amit-amit ya, tapi harusnya trader pasti pernah mengalami hal seperti itu. Jadi pas kalian mengalami, waktunya kalian mengalami hal tersebut, kalian tahu gitu, what should I do gitu ya, ketika aduh gue rugi beruntun nih, terlepas dari kena mentalnya karena nominal atau loss beruntun, kalian tahu gue udah pengen revenge nih, gue udah nggak sehat nih, gue udah trading asal-asal pencet nih, gue udah trade kayak gambling nih. Kalian tahu harus stop dulu, tenangin psikologis, entah itu 3 hari, 5 hari, atau 1 minggu. Kalian tahu harus lakuin itu, karena menurut gue hal seperti ini tuh akan terjadi di mostly semua trader gitu. Dan gue share itu secara semua transparan ya, semua realita, karena ya balik lagi gue nggak punya kepentingan apapun. Tujuan gue cuma satu, gue pengen kalian tuh dapetin perspektif dan realitas sebenarnya menjadi seorang trader dari channel YouTube ini. Jadi bukan cuma soal profit. Karena kalau misalkan profit dong gampang. Sekarang gue trade nih, gue trade di 2 account. Yang ini profit, yang ini loss. Gue share yang profit ya, besok begitu lagi. Pokoknya yang profit gue share, yang loss gue nggak share ya. Kalian berasa oh trading ini gampang apa segala macam. Realitanya trading itu susah sekali bos. Banyak cut lossnya. Ada masa-masa kayak tadi gue loss beruntun. Ada masa-masanya ketika oh ini profit terus, euforia ya, wah gue bisa ubah 10.000 jadi 80.000, gue tembak gede apa segala macam. Toto abis. Itu ada masa-masa seperti itu. Dimana semua itu soal kontrol diri. Nah, ini gue udah kebanyakan bacot ya. Intinya bukan itu. Sekarang kita langsung ke akunnya aja ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Gue di sini gue udah deposit $1.000 ya, ini untuk recovery. Jadi gue akan trade pakai akun ini dulu sebelum gue balik ke akun 50.000, 20.000 dan 10.000. Jadi akun besar gue itu belum gue sentuh. Gue masih pengen recovery dulu. Dan di sini ini tanggal berapa nih? 23 ya. Ini gue baru top up $1.000, dan di sini gue akan trade pakai akun ini, dan sesuai request kalian gue akan transparan ya. Jadi proses recovery-nya sekaligus ya bisa kasih edukasi lah ke kalian ya. Mungkin kalian juga minta recent entry dan segala macamnya ya, kita akan share di sini. Cuman di sini sayangnya gue nggak punya laptop di sini ya. Di sini gue cuma bisa pakai handphone doang, tapi harusnya ya nggak apa-apa. Tapi tadi gue udah lakukan beberapa analisa. Pertama itu di gold. Ini di gold juga gue ada share sebenarnya di. Nah ini trading plan ya, yang gue share ya, apa yang gue trade, gue share di sini. Ini kemarin nih ada TP BTC ya, ini ada re-entry BTC, ini ada gold his ETS ya. Nah ini gue ada share nih yang baru nih tadi, tapi jam berapa? 14.29 ya untuk sell gold. Asalnya 3340 ya. Ini kita akan coba entry dulu ya. Ini akun baru, kita masuk di. Bentar gue harus cek dulu risk. Nah ini akun baru nih, masih ada kayak ginian ya. Ini
kita langsung pencet aja. Nah udah masuk ya. SL-nya tadi 3440. Susah guys, gue sambil pegangin ini. Oke udah masuk nih ya. Ini untuk trade pertama. Ya mungkin nanti kalian akan tanya nih, Bang, ini kan saldonya $1000. Kenapa ini risknya $142? Berarti terus secara nggak langsung nggak disiplin dong dengan money management atau risk management. Masa modalnya $1000 risknya $140? Oke, ini yang pertama yang perlu kalian pahamin. Ini adalah akun $1000 untuk kita recovery. Dan biasanya trade yang gue lakukan itu ada di akun 10.000, 20.000 dan 50.000. Jadi kenapa $1000 ini sebenarnya ada alasan. Kalau misalkan gue taruh di sini $1000 itu adalah maximum drawdown ya 10% dari $10.000. Kalau misalkan gue tadi top up 2.000 itu adalah maximum drawdown dari akun $20.000. Kalau misalkan di akun $10.000 gue pakai RPT misalkan 1-2% itu $100 sampai $200. Dan ketika gue kena maximum drawdown gue mungkin akan stop dulu dari akun tersebut. Sampai di sini paham ya? Sedangkan $1000 yang gue top upin ke sini itu adalah nilai maximum drawdown dari akun $10.000. Jadi basically kenapa kalian tadi lihat itu risknya $140 ya, which is sekitar 14%. Sebenarnya kalau misalkan itu dimasukin size ini dimasukin ke akun $10.000 itu cuma 1,4% risknya. Dan kenapa gue lakuin ini? Ya karena ini akunnya akun kecil. Karena ini akun $1000. Jadi gue akan tetap pakai RPT ya seperti ini. Jadi sekitar 1-2% untuk akun 10.000, tapi di sini itu ya kelihatannya itu jadi sekitar 10-20%. Jadi itu yang akan gue lakukan. Tujuannya adalah supaya gue nggak sentuh akun utama gue dulu ya, dan gue bisa pelan-pelan balikin ritmenya, objektivitasnya semuanya di sini. Jadi kalau misalkan kalian cuman punya $1000, ini adalah akun utama kalian trading dengan cara seperti ini 10-20%, pas margin call kalian akan pusing gitu. Kalau ini kan $1000 ini gue ambil dari maximum drawdown dari akun 10.000, which is kalau misalkan 10.000 hilang 1.000 ya udah masih ada 90%, masih ada 9.000 ya, jadi nggak masalah gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau lakuin cara seperti ini, misalkan akun utama kalian $1000, kalian mau pakai RPT 10-15%, boleh nggak? Boleh, tapi ya ada tapinya, kalian ambil $100 dari akun 1000 itu, bikin di akun baru. Jadi jangan di akun utamanya. Misalkan gue di akun utama nih, apalagi akun 50.000, nggak mungkin gue sekali trade misalkan risk $5.000 ya atau $7.500 ya 100%, nggak kayak gitu konteksnya. Kalau di akun 50.000 ya udah sekali trade misalkan risknya $500, mentok-mentok ya $750, 1,5%, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan ini untuk menjawab pertanyaan kalian sih sebelum, karena pasti banyak yang kurang paham dan akan melihat, oh ini sembarangan nih, nggak disiplin dengan MM, padahal ya sebenarnya belum tahu penjelasannya, kira-kira seperti itu. Nah jadi ini adalah trade yang pertama tadi. Lalu trade keduanya itu gue mau ambil di Euro USD. Ya jadi di XY ini gue lihat ini ada pattern seperti continuation tadi. Dan ketika dia break di trendline, dia masuk ke area major. Ini bukan major deh, sorry, minor support di M15. Ternyata dia ketahan dan mantul, bounce-nya ini lumayan impulsif. Jadi gue expect bahwa DXY ini bottoming di lower time frame. Balik lagi di lower time frame ya. Kalau misalkan di 4H dan D5 masih katanya ke bawah. Jadi mungkin akan ada retracement di time frame besar, dan di time frame kecil kita bisa lihat kenaikan yang cukup impulsif ya. Mungkin ke area sini 97 sekian, 97,69. Jadi kalau di time frame kecil kita lihat seperti ini, rebound yang cukup impulsif ya. Otomatis ya kalau seperti ini Euro USD itu akan turun. Nah, ini untuk Euro USD kira-kira posisinya seperti ini. Jadi untuk EU ini gue expect dia bakal turun lumayan sampai nanti malam, dan gue akan ambil position juga untuk sell di Euro USD. Oke, ini gue coba sini. Nah, ini TP-nya ini gue akan ambil di area sini. Nah, udah masuk nih ya. Ini udah masuk, berarti kita punya dua position sekarang. Ada di sell gold ya, dan juga sell Euro USD. Oke. Nah ini gue udah mau berangkat, gue udah mau meeting sampai malam. Jadi ini gue akan set and forget ya. Ini udah pasang semua SLTP-nya, gue akan set forget. Dan nanti malam kita akan lihat apakah hit SL atau hit TP, dan gue akan update lagi ya, supaya nanti kalian bisa lihat progresnya. Jadi mungkin gue akan bikin ya beberapa episode ya untuk kita. Gue nggak tahu ya bakal gue capek nggak bikinin konten seperti ini untuk lanjutin, tapi ya tradingnya gue akan lanjutin, dan hopefully ya bisa jadi 2.000 3.000 dulu perbaikan mental ya. Tapi gue nggak aim seperti yang di Bali lah. Kalau yang di Bali waktu itu kan 1.500 ke 8.000, karena emang dapat momentum waktu itu lagi marketnya lagi enak banget gitu kan. Apakah ini bisa 1.000 misalkan ke 8.000 kayak yang waktu itu kita vlog di Bali? Jawabannya belum tentu, karena marketnya itu nggak selalu bisa dapat momentum seperti itu. Oke. Nah jadi di sini gue akan coba ya trade ya, nanti gue akan mungkin bikin beberapa episode ya, tujuan bisa share perjalanan recovery ini ke kalian. Apakah ini pasti berhasil? Apakah pasti profit? Jawabannya nggak juga. Ya bisa juga ini rugi ya, tapi at least ya gue bisa mengembalikan objektivitasnya dulu sampai nanti misalkan udah bener-bener oke, baru gue akan lanjut di akun utama gue, di akun 50.000, 20.000 dan 10.000 ya. Jadi sebelum ini bisa making some profit, dan sebenarnya bukan cuma profit ya, tapi nanti dari segi drawdownnya, segi go manage risk ya, segi buat setup plan ya, kalau misalkan udah bener-bener bisa balik, baru gue akan balik ke akun utama gue lagi.
Kira-kira seperti itu. Jadi harapannya kalian bisa enjoy series ini, kalian bisa dapetin something, kalian bisa dapetin insight baru. Dan kalau pertanyaan kalian selalu belajar tradingnya dari mana gitu kan, jawaban gue itu selalu sama, nggak pernah berubah. Kalian mau belajar, kalian mulailah dari yang namanya demo account. Jangan pakai akun real langsung. Kenapa? Karena mostly 90% orang yang baru cobain trading itu pasti rugi dulu. Jadi kalau kalian udah rugi di akun real, kalian udah aduh duit gue udah habis nih, misalkan udah rugi banyak nih, kalian udah pengen revenge lah, kalian pengen balikin lah, kalian nggak bisa belajar dengan objektif. Pertama, mekanisme kalian belajar dulu di akun demo ya, coba trade, udah bisa, hasilnya udah bagus, drawdownnya udah kejaga ya, kalian udah bisa making some profit, udah journaling, barulah pindah ke akun real. Nah kalau mau bikin akun demo, linknya gue taruh di deskripsi. Kalian pakai Okta itu cuma pakai nomor handphone atau email doang ya, kalian nggak perlu KYC kalau untuk akun demo. Nanti kalau mau akun real baru KYC. Habis itu setelah itu, kalau misalkan udah akun demo misalkan sebulan, 3 bulan, 6 bulan hasilnya bagus, barulah pindah ke akun real. Kalau di akun demo aja hasilnya kalian nggak bisa bagus dan bagus, yang dimana nggak ada uang yang kalian taruh di sana, nggak ada faktor psikologis yang bermain di sana, kalian nggak bisa jaga itu growth yang bagus dan profit, ya artinya kalian belum bisa trading dulu gitu. Sabar dulu ya, latihan terus ya, supaya nggak buang-buang duit. Yang kedua, nanti di akun real coba pakai uang kecil. Misalkan kalian punya 100 juta ya, janganlah dicemplungin 50 juta, jangan. Pakai uang 1 juta 2 juta buat belajar dulu, bangun ritmenya, bikin habitnya lama loh, 2 tahun 3 tahun ya, belajar dulu ya. Kita butuh 2 tahun sampai 3 tahun lah, at least baru bisa bener-bener oke, gue bisa konsisten tiap tahun growth segini. Jadi awal lo pakai modal 1 juta 2 juta 3 juta buat belajar dulu, nggak usah buru-buru pengen kaya. Habis itu kalau udah nanti kalian udah berasa, wah gue udah 2 tahun udah konsisten 3 tahun, barulah nanti mau funded account 10.000 atau 100.000, atau misalkan kalian mau deposit nih, udah pede mau deposit lebih gede, misalkan 100-200 juta ya, kalian mau bikin ini jadi akun utama kalian yang bisa generate cash flow, itu baru silakan. Tapi itu nanti ya, di awal tetap pakai demo account, habis itu ke modal kecil. Kalau belajarnya kalian tanya dari mana, sekarang itu udah mudah sekali ya. Gue punya ebook, tapi gue nggak mau bullshit jual ke kalian kayak ayo beli ebook gue gitu kan biar aku enggak. Kalau kalian nggak punya, kalian berasa kayak misalkan 149.000 itu mahal, jangan beli ebook ya. Kalian ChatGPT kan bisa yang gratisan. Kalau kalian nggak mau subscribe, kalian ada yang nggak ngerti, kalian tanya ke dia. Kalian nonton di YouTube, nggak usah channel gua doang, di channel orang lain tuh banyak sekali ya. Channel A, B, C, kalian serap ilmunya yang cocok dengan kalian praktekkan, yang nggak cocok nggak usah kalian praktekkan ya. Kalian belajar dari YouTube, nggak tahu kalian tanya ChatGPT. Mekanismenya semua, strateginya, dan at the end fondasi dasar itu tetap ya money management dan psikologis. Tapi kalau kalian bisa berasa, gua nggak bisa tipikal yang belajar abstrak dari A, B, C segala macam, gua mau yang udah dirangkumin semua. Nah ebook gue itu punya 123 halaman, punya 10 bagian, dan fondasi dasar di bagian pertama itu bicara tentang risk management. Nanti sampai ke candlestick, chart pattern, strategi trading, semuanya sampai ke indikator itu lengkap ada di sana. 10 bagian 123 halaman, harganya cuma 149.000. Sekali lagi, kalau kalian bukan orang yang mau belajar, kalian nggak suka baca, nggak usah dibeli, jangan dibeli. Tapi untuk kalian yang memang mau belajar dan berasa, wah gue kalau udah dirangkumin, gue belajar step by step kayak gini 10 bagian, gue lebih ngerti dan gue lebih paham, ya silakan beli. Linknya di deskripsi, tapi ya itu 149.000 bukan harga normal ya. Nanti kalau udah harga normal ya jadi mahal gitu. Jadi kalau misalkan masih ada kuotanya, itu gue cuma buka untuk 50 orang, congrats ya, kalian bisa dapat harga 149.000 dan kalian bisa belajar dari sana. Ya sekali lagi, kalau misalkan kalian berasa aduh gue nggak mau belajar, jangan dibeli gitu, buang-buang duit, ngapain ya. Khusus untuk kalian yang memang mau belajar dan udah enak dirangkumin, jadi bisa step by step. Nanti kalian udah baca, bisa kasih feedback di bawah. Nah kira-kira seperti itu. Nanti kita akan lanjutin di episode selanjutnya. Semoga XAU, Gold dan juga USD bisa hit TP, dan nanti kita akan update di episode selanjutnya. Sampai ketemu, salam recovery, bukan salam con ya, salam recovery.